Coba dibuka ya. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Ternyata Bapak ini sudah percaya, teman-teman. Matius 7 ayat ke 21, 22, 23. Buka. Jadi jangan senang dulu kalau dalam Islam itu tugas Yesus untuk membasmi semua agama kecuali Islam, karena Yesus beragama Islam. Enak. Enggak apa-apa, baca dulu. Tidak Nabi Muhammad saja. Iya, karena Nabi Muhammad itu pemimpin. Kalau pemimpin nggak boleh turun langsung, Pak. Di dalam sebuah hadis dikatakan begini. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad pemimpin daripada Yesus. Yesus itu anak buah Nabi Muhammad. Ada di dalam hadisnya, Ana Syaidul Anbiya wal Mursalin. Aku ini adalah pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Saya punya jabatan tinggi sebagai presiden, misalkan, saya nyuruh menteri-menteri saya, di situ ada bencana, tolong. Menteri Kesehatan, tolong turun tangan. Bukan saya yang turun, karena saya pemimpin. Nabi Muhammad itu pemimpin daripada Yesus. Itu Nabi Muhammad ada hadisnya. Akulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Aku adalah pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Kalau punya anak buah, ngapain dia yang turun, Pak? Itu logikanya. Saya punya anak buah nih. Orang jangankan turun ke jalan, pintu saja dibukain, Pak. Yesus itu anak buah daripada Nabi Muhammad. Anak buah kok bisa dia banyak, Bos? Anak buah kok mujizatnya banyak daripada pimpinannya. Banyak. Harusnya kan banyak Nabi Muhammad. Sebentar. Oke, sekarang saya tanya, mujizat Yesus ada berapa? Ayo, Pak. Ya banyak. Satu. Ya ada berapa? Kalau banyak ada berapa? Satu. Membangkitkan orang yang mati. Menyembuhkan satu, dua. Sakit. Sakit apa? Dua, oke. Menyembuhkan orang yang sakit. Terus? Ya banyak lah pokoknya. Loh, banyak itu ada berapa? Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad itu ada 1000, Pak. Saya tunjukkan bukunya. Emang nggak bohong. Jadi mukjizat Yesus mah sedikit, Pak. Nih saya tunjukkan sama Bapak kitabnya ya. Nih, mukjizat Nabi Muhammad itu ada buahnya, Pak. Ada buahnya. Wah, banyak tuh. Nih. Coba sebutkan lebih dari 2. Oke, saya sebutkan. Ya, saya sebutkan kepada Bapak. Iya. Nabi Muhammad itu, ya, saya sebutkan. Yang pertama, yang paling Bapak yang paling kecil dulu atau yang paling hebat? Oke, yang paling ini dulu lah, yang seperti Yesus dulu. Nabi Muhammad itu bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Satu, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad bisa memberi makan 10.000, puluhan ribu orang. Kalau Yesus cuma 5.000. Nah, itu lebih hebat daripada Yesus. Bapak jangan ketawa, ini ada riwayatnya. Terus, yang ketiga, Nabi Muhammad mengembalikan mata yang sudah tertombak dan dia sembuh. Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Sebentar. Saya lupa. Sebentar, Pak ya. Sebentar, saya tunjukkan. Saya lupa nomornya. Sebentar. Sabar. Nih, Bapak lihat nih ya. Ini datanya. Jadi sebelum saya
sebelum saya tunjukkan. Jadi gini, kalau Yesus bisa hanya menyembuhkan orang buta, Pak. Nabi Muhammad ada seorang sahabat namanya Qatadah. Qatadah ketika perang Uhud, teman-teman, ini buku Sirah Nabawi. Nanti teman-teman boleh membaca dan melihatnya ya. Ini bukunya. Saya pernah Ya, sebentar dulu, sebentar. Ini saya lagi jelaskan, Pak. Sebentar dulu, sabar dulu, Pak. Ini saya lagi menjelaskan. Sabar, Pak. Ini karena saya sedang menjelaskan. Bapak kan bertanya, Sirah Nabawi sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Oke ya. Jadi saya jelaskan dulu, Bapak jangan ini. Kalau Yesus menyembuhkan orang buta, matanya masih ada, Pak. Matanya masih ada, cuma buta. Kalau Nabi Muhammad menyembuhkan orang yang matanya tertombak, Pak. Ketika perang matanya tertombak, terpanah atau tertombak. Nanti saya baca di sini. Jadi ada mata ini tertombak, Pak, sampai lepas ke sini. Matanya itu mata yang sudah lepas, yang sudah bolong, akhirnya dicabut oleh Rasulullah, ya, dikembalikan lagi ke matanya dan sembuh. Itu Qatadah, ada hadisnya. Ya nih, Yesus mah menyembuhkan orang. Kita enggak mendiskreditkan Yesus ya. Cuma kalau dibandingkan ya lebih hebat Nabi Muhammad. Kita lihat. Ini halaman 494. Sirah Nabawinya seperti ini. Harganya ini 150-an ya. Rasulullah SAW ikut andil melepaskan anak panah. Mohon maaf, bukan tombak ya, tetapi panah. Rasulullah SAW ikut andil melepaskan anak panah sendiri. Qatadah bin An-Nu'man menuturkan bahwa Rasulullah melepaskan anak panah dari busurnya hingga dua ujungnya patah. Lalu Qatadah bin An-Nu'man mengambil dan menyimpannya. Ketika itu mata Qatadah terkena anak panah. Tuh lihat tuh. Ketika itu mata Qatadah terkena anak panah hingga ke tulang pipinya. Lalu beliau menyembuhkannya hingga kembali seperti semula. Bahkan lebih baik dari mata yang sebelahnya jeder. Jadi Nabi Muhammad ini lebih hebat daripada Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan mata yang masih utuh. Kalau Nabi Muhammad menyembuhkan mata yang sudah kena anak panah. Bayangkan anak panah kena mata, Pak. Bolong, rusak, dicabut, langsung bermujizat. Nah itu, ada berapa tuh? Yang pertama, tadi saya bilang apa? Mengeluarkan air dari jari jemarinya. Yang kedua, memberikan makan kepada puluhan ribu orang. Kalau Yesus cuma 5.000, Pak, cuma goceng. Yang ketiga, menyembuhkan mata yang terkena panah. Kalau Yesus cuma mata orangnya masih normal, masih ada, masih utuh. Kalau Nabi Muhammad mata yang sudah kena tombak. 4. Yang kelima, membelah bulan. Ya. Yang keenam, dinaungi awan. Kalau Yesus mah kena panas. Yesus nggak dinaungi awan, malah dia kelaparan ketika di tanah tandus itu, mengutuk pohon ara saking panasnya, saking laparnya. Kalau Nabi Muhammad itu dinaungi oleh awan. Itu 7. Apalagi banyaklah. Nanti saya sebutkan riwayatnya satu persatu. Udah, gantian. Kemudian, sebentar, ini saya lagi menjawab, jangan dipotong. Kemudian, terakhir, mujizat dari sekian banyak mujizat Nabi Muhammad SAW, Bapak bisa membelinya buku ini, Pak. Ini bukunya, Pak ya. Mujizat Nabi Muhammad, banyak. Cuma tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Ini ada 2 nih, jilid 1, jilid 2. Nah, oke ya. Yang terakhir dan terbesar mujizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau Injil sudah dipalsukan, kalau Torah sudah dipalsukan. Tetapi ada mukjizat yang sangat, kalau mukjizat Nabi Muhammad menyembuhkan orang sakit, ya, membelah bulan, dinaungi oleh awan, kita hanya mengimani. Mukjizat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, itu juga cuma cerita. Kita nggak pernah menyaksikan itu. Tetapi mujizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Bisa Anda lihat
dan bisa Anda saksikan kebenarannya. Coba Anda buka Quran surat, nanti dicatat ya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23, 24. Dicatat. Saya hafal ayatnya. Kul in kuntum, bukan kul in kuntum. Saya bacakan ayatnya. Dicatat Pak. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 23, 24. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin fa ilam taf'alu wa lang taf'alu fatakun narol lati wa kuduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Artinya apa? Seandainya Bapak, seandainya kalian para oten-oten ini meragukan kebenaran Al-Quran, maka buatlah satu surat seperti Quran. Satu surat seperti Quran itu, yang terpendek dalam Al-Quran itu 3 ayat, Pak. Ya, apa kata Allah? Fa'ilam taf'alu, kalian tidak akan mampu. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati wa kuduhan naswal hijarah u'idat lil kafirin. Ya, kalian tidak akan mampu dan pasti tidak akan mampu membuatnya. Oleh karena itu, jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Jadi bahan bakarnya neraka itu ya orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah. Yang berikutnya, Quran surat Al-Isra, Quran surat 17, Pak. Ayat ke-88. Seandainya manusia bahu-membahu dengan Lucifer, Beelzebul, dengan Dewa Molok, dengan apapun, untuk membuat satu surat seperti Quran, satu ayat seperti Quran, mereka tidak akan mampu. Itulah kehebatan mukjizat Al-Quran. Kalau Bible itu bukan sebagai mukjizat, makanya dirubah-rubah. Banyak ayat yang dicomot-comot, banyak ayat-ayat yang ditambah dan dikurangi. Jeder, Pak. Silakan. Bapak jangan nangis atuh, Pak. Si Bapak nangis Jadi kau tadi udah tahu kehebatan Nabi Isa ya? Apa? Udah tahu kehebatan Nabi Isa kan? Iya, lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Nah, dari sini aja kau udah meledek nabimu sendiri. Loh, kok meledek, Pak? Saya tidak meledek. Nabimu. Di mana diksi? Meledek itu. Iya, siapa? Siapa yang meledek, Pak? Siapa yang meledek? Tadi situ. Coba diksi saya meledek itu di mana? Contoh, kehebatan Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Isa. Itu kan meledek. Itu iya. kan Nabi Musti. Enggak meledek. Itu fakta, Pak. Ingat ya, di dalam Al-Quran itu ada 5 Rasul Ulul Azmi. Ada Nuh, ada Abraham atau Ibrahim, ada Moshe, ada Isa, ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak meledek, justru saya memberikan fakta. Makanya saya katakan Yesus, Isa itu anak buah Nabi Muhammad. Karena apa? Rasulullah SAW sendiri bilang, anak syaidul anbiya wal mursalin. Aku ini adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Kalau dia pemimpin, berarti Yesus anak buah. Gimana sih, Pak? Ya yang lebih hebat pemimpin daripada anak buah, Pak. Kalau pemimpin tinggal tunjuk-tunjuk aja. Oke, saya berikan penjelasan terakhir. Contoh gini. Ketika di Yerusalem baru, Pak. Ketika di Yerusalem baru atau dalam Islam itu di padang mahsyar, semua manusia berbondong-bondong kepada Nuh, Abraham, Moshe, Yesus. Yesus nggak sanggup, Pak. Yesus nggak sanggup menjadi juru selamat besar. Yang memberikan syafaatul uzma adalah baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu fakta. Memang di dalam Al-Quran dikatakan la nufarriku baina ahadim mirusuli. Janganlah kalian membeda-bedakan antara para rasul satu dengan yang lain. Kami umat Islam tidak pernah membeda-bedakan. Kami beriman kepada Yesus, kami beriman kepada Moshe, kami beriman kepada Abraham, tetapi nilai dan
nilai dan derajat setiap para rasul itu berbeda. Yang paling mulia, yang paling hebat adalah Rasulullah SAW, karena dia adalah pemimpinnya. Anak syaidul anbiya wal mursalin. Yesus pernah nggak mengatakan, akulah pemimpin para nabi, para rasul? Nggak pernah, karena nggak berani. Bapak buka, biar saya tunjukkan nih. Kalau Nabi Muhammad itu lebih sebentar Pak. Ini satu lagi. Anak buahnya satu ayat. Naik ke surga. Masa pemimpinnya mati di kuburan? Gimana sih lu? Oke, sekarang saya minta sama Bapak, di mana di dalam ayat Bible Yesus itu naik ke surga, di mana? Ayo, di mana? Bingung kan, macet kan Pak? Ya, enggak macet. Bapak percaya? Loh, ya di mana? Kok logis? Kalau orang naik ke surga, sebentar Pak. Kalau orang naik ke surga itu bukan di kuburan. Ya sudah, oke lah. Sekarang saya tanya sama Bapak. Di mana ayatnya di dalam original teks kalau Yesus naik ke surga, di mana? Ada itu naik surga. Ya di mana? Di mana? Macet. Tadi dari awal. Film itu kan Terus Bapak tahu dari mana? Pak, sorga di dalam bahasa Yunani itu paradiso. Baik dalam Islam maupun di dalam Kristen, Yesus naiknya ke langit. Langit dalam bahasa Yunani uranon. Kalau dalam bahasa Arab samawat. Udah gini aja. Oke, gini aja saya tunjukkan. Jelas bro. Iya, oke. Nggak jelas. Ada di Madinah gimana? Pak, gini aja. Coba Bapak buka Wahyu 3:14. Kita Bapak sendiri menyatakan bahwa Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Coba Wahyu 3:14. Yesus hanya berani mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu di dalam Injil Yohanes 18 ayat keberapa gitu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Yesus nggak berani mengatakan sebelum Adam ada, aku sudah ada. Karena yang lebih dulu daripada Adam adalah Nabi Muhammad. Coba Anda baca Wahyu 3:14. Coba. Bahasa Indonesianya boleh. Bahasa Yunaninya nanti saya bacakan. Nah, Yesus nggak berani dia bilang, aku ada sebelum Adam. Nggak berani. Yesus cuma berani sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tapi tidak berani mengatakan sebelum Adam ada, aku sudah ada. Karena yang lebih dulu daripada Adam adalah Nabi Muhammad. Coba baca Wahyu 3:14. Yang kencang Pak. Coba pelan-pelan dibaca. Nanti kalau kurang jelas nanti saya bantu baca. Wahyu 3:14. Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Lebih dulu ada daripada Yesus. Nur Muhammad. Coba buka. Wahyu 3:14 Pak. Itu kita Bapak sendiri mengakui kok Pak. Wahyu itu adalah kitab terakhir dari perjanjian baru Pak. Coba Bapak baca. Halo Pak. Udah baca aja di situ bro. Baca aja. Enggak, Bapak baca dulu, nanti kalau kesulitan membaca, maksudnya karena pandangan kabur, nanti saya bacakan. Minimal Bapak ada usaha dulu membaca. Kan Bapak sudah pakai kacamata. Bro, soalnya. Baik. Oke, saya bacakan. Mana ya penunjuk saya ini? Oke, penunjuk saya ada. Pak, lihat ini Pak. Pak, Bapak lihat ini. Ini di dalam Wahyu 3:14. Saya bacakan dulu dalam bahasa Yunaninya. Karena Yesus tidak bisa bahasa Yunani. Karena ini ucapan, ini adalah bahasa Yunani, bahasa Romawi. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tade legei ho amen ho martus ho fistos kai ale tinos he arketes ketisios tauteo. Bahasa Indonesianya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah perkataan sebetulnya. Ada di sini legei.
Inilah perkataan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pak, saya tanya sama Bapak. Di muka bumi ini yang mendapat gelar Al-Amin itu siapa? Di muka bumi ini yang diakui oleh Michael Hort, orang yang digelari Al-Amin di muka bumi ini siapa? Bapak tahu atau tidak? Coba renungkan, Pak. Itu kitab Bapak mengatakan bahwa Amin, Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Orang Islam menyebutnya Nur Muhammad. Nih saya tunjukkan. Nah, Bapak udah mulai nih. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Bapak. Ya. Nih, Yesus itu tidak bakal diciptakan, Pak, kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan. Nih, Bapak nih, saya tunjukkan nih. Nur Muhammad diciptakan sebelum Nabi Adam. Ya, ini riwayatnya secara marfu. Lihat, Pak, ya. Seandainya ini dari awal saya. Al-Qatalani menyebut dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah dan Az-Zarqani dalam Al-Syarah bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya dari sahabat Umar secara marfu bahwa Nabi Adam melihat nama Muhammad tertulis pada arsi, dan sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi Adam, seandainya tidak ada Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan kamu. Makanya benar kata Bible di dalam Wahyu 3:14, apa dikatakan di dalam Bible, Pak? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tidak ada di muka bumi yang digelari Al-Amin kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama di dalam sebuah riwayat, seandainya tidak ada Muhammad, maka aku tidak menciptakanmu Adam. Jadi Adam diciptakan itu karena sudah ada. Nih. Ini dalam bahasa Arabnya nih. Laula Muhammadun ma khalaq tuka. Seandainya tidak ada Muhammad, aku tidak menciptakanmu Adam. Nih. Wa innallaha qala li Adam. Ya, ini saya ngerti bahasa Arab, makanya bisa menerjemahkan. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah qala berfirman li Adam kepada Adam, laula, seandainya tidak Muhammadun, tidak ada Nabi Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakan Adam. Jadi Nabi Muhammad ini lebih dulu daripada Yesus dan lebih dulu daripada Adam, baik di dalam riwayat maupun di dalam Bible. Makanya saya tanya kepada Bapak, di dalam Bible itu dikatakan Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Saya tanya, tunjuk satu ayat Injil saja kalau Yesus digelari Al-Amin. Kalau Nabi Muhammad digelari Al-Amin, ada orang-orang Islam pasti tahu itu. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 mas saya hafal itu, Pak. Atem dalam bahasa Ibrani-nya begini. Atem kor imli ravi ve'adon. Ya, apa dalam bahasa Arabnya? Antum tadu'unani mu'aliman wa syaidan. Nih saya tunjukkan. Itu mah bukan Al-Amin, Pak. Nih saya tunjukkan. Sayang di sini udah ada bahasa Arabnya enggak nih? Nih, saya tunjukkan kepada Bapak. Tidak ada satu manusia pun di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang digelari Al-Amin kecuali Nabi Muhammad. Saya tunjukkan. Tadi Yohanes ya. Yohanes 13 ayat ke-13. Nah, saya tunjukkan kepada Bapak dalam bahasa Arabnya. Lihat Pak. Ini dalam bahasa Arabnya nih. Ini bahasa Arab gundul, Pak. Karena saya debater yang ditakuti oten, maka bahasa Arab gundul pun saya bisa baca. Antum, kalian, tad'unani, memanggilku mu'aliman, memanggilku sebagai orang yang berilmu, mu'alim. Wa syaidan, dan sayyid, Pak. Kenapa di sini jadi Tuhan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dalam bahasa Arabnya,
Ya, mu'aliman wa syaidan. Itulah terjemahan Indonesia yang menyesatkan orang Kristen, Pak. Kita lihat nih sekarang. Kita lihat di dalam bahasa Yunani, di dalam Textus Receptus. Ya, dalam Textus Receptus, ya, Eumais ponaite meho didaskalos kai ho kurios. Kurios, Pak, bukan teos. Kai kalos legete imigar. Bahasa Arab bisa baca, bahasa Yunani bisa baca. Saya tunjukkan sekarang bahasa Ibrani. Ya, coba bahasa Ibraninya apa? Atem kor imli, kalian memanggil aku Rabi, Pak, guru. Peadon dan Mister Tuan. Yafeh atem oshim second anihu. Benar sekali kalau aku ini Rabi dan guru. Rabi dan junjungan. Bahasa Arab bisa baca, bahasa Yunani bisa baca, bahasa Ibrani bisa baca. Makanya debater Kristen gak sanggup mengalahkan saya. Karena kitabnya dikuasai oleh saya. Mau Bapak mengakui Wahyu 3:14 bahwa Al-Amin adalah lebih hebat daripada Yesus. Dia lebih dulu ada daripada Yesus. Yesus hanya mampu mengatakan, aku ada sebelum Abraham. Kenapa dia tidak berani mengatakan, sebelum Adam ada, aku sudah ada? Kenapa Yesus gak ngomong gitu? Karena yang sebelum Adam ada, sudah ada itu adalah Nabi Muhammad. Nur Muhammad. Jeder, datanya ada ini. Riwayatnya. Ini Pak, nih Bapak beli buku ini biar Bapak paham bahwa Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Ini karangan Kiai Haji Ali Magbur Syaidi Iskandar, Mujizat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah nih Pak. Ini nomor 1 nih. Nur Muhammad diciptakan sebelum Nabi Adam. Seandainya tidak ada Muhammad, maka aku tidak menciptakan Adam. Ini riwayat secara marfu dari Umar bin Khattab. Jeder. Gimana Pak? Bapak akui nggak? Al-Amin. Hebat, iya dong, hebat Pak saya mah. Waduh, nggak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya, Pak. Udah, gini aja. Ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci. Saya doakan Bapak. Ya Allah, Khalik langit dan bumi Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Boleh kiranya Bapak Gloria saja suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Bapak Gloria saja yang saya berkati, Pak. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Dan banyak pribadi yang dipanggil, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Karena kenapa Pak Gloria Sojan? Karena bukan Anda yang memilih saya, tetapi sayalah yang memilih Anda. Bapak Gloria Soja, terberkatilah. Hossana ila Rasulullah SAW, Hossana leben Abdullah, Hossana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Satu pribadi yang diselamatkan Tuhan, maka satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu bangsa harus diselamatkan di dalam nama Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus, yaitu Allah Jalla wa'ala. Haleluya. Terpujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Saya doakan aja. Bapak bahas Bible nggak paham? Mantap, ya mantap Pak. Masya Allah. Terima kasih apresiasinya. Siap Bapak, makasih Pak. Ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak ya baik. Yesus sekarang ya sekarang begitu Pak. Tapi Bapak sudah sadar di dalam Alkitab dikatakan Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Al-Amin lebih dulu ada daripada Yesus. Itu ayatnya. Ya Allah. Islam itu kan abad ke-7, Bro. Iya, Yesus juga abad ke-16, Pak. Protestan kan abad ke-16. Oke lah. Oke lah, ya, pencerahannya ya. Oke. Ya, Terima kasih ya. Sama-sama. Masya Allah.